Nama saya Lingga Angling Rasmati. Mungkin kalau di Bandung tahunya Awang. Nah, itu juga gitu kan. Kenapa dipanggilnya Awang? Karena dari Karawang gitu. Oh, dari Karawang si Awang gitu. Pas sekolah di Bandung sampai kuliah sekarang. Belum lulusnya. Gitu. Nama kalau dari orang tua Lingga Angling Rasmati. Untuk tari Jaipong dan perkembangannya yang saya tahu, Jaipong itu jadi sebelum adanya Jaipong ada kesenian namanya ketuk tilu. Ketuk tilu itu alatnya ketuk bonang atau ya nama alatnya tuh bonang tapi 3. Nah itu yang disebut ketuk tilu. Tapi bentuknya ada tarian. Tariannya itu ya disebut zaman dahulu itu penarinya itu adalah ronggeng. Ronggeng pada waktu itu bukan hanya menari, tapi dia juga bisa nyanyi, bisa nyinden, sama bisa silat juga. Karena kepentingannya buat perjuangan bela diri gitu kan, buat apa. Nah, itu mencakup semua di ronggeng. Ada ketuk tilu. Terus seiringnya berjalannya waktu ada perkembangan dari kesenian Sunda itu, yaitu Jaipong. Musiknya gamelan, orkestra gamelan, seperangkat gamelan yang dinamakan keliningan, tapi memakai kendang gaya ketuk tilu dan dimasukkan ke dalam barbar atau rhythm section keliningan gitu. Jadilah dikemas gitu. Kalau untuk perkembangannya tersendiri katanya bentuk tariannya tuh udah ada di sini, udah ada di kita. Di Karawang. Namun ada satu kreator asal Bandung yang sudah melanglang buana mencari risetasi tentang tarian. Jadi dia tuh Pak Gugum itu mau bikin karya, tapi belum tahu, mungkin namanya lupa doang. Nah, finishnya tuh di Karawang, risetnya itu nemulah ada topeng banjet, ada ketuk tilu, ada ini, ada ini. Nah, digabungkan, di-combine dari setelah dia riset se-Jawa Barat, terus nemu finishnya di sini terakhirnya baru dikemas tarian itu. Kenapa diambil kata Jaipong, Jaipongan gitu kan? Itu dalam segi tari ya, Jaipongan. Namanya Jaipongan. Terus nama grupnya Pak Gugum itu Jugala. Kalian bisa searching aja Jugala itu apa, perkembangan dari Jaipongan. Nah, Pak Gugum kenapa awalnya katanya bukan Jaipongan tapi ketuk tilu kreasi, tapi dijadikanlah namanya Jaipongan gitu. Karena di istilah, karena Pak Gugum pernah nemu salah satu tepak, terus apa ya, cekokan nayaga gitu, dari kalimat Jaipong domani belaku diambillah dari kata itu di Jaipongan. Lalu mungkin apa bedanya ya, mungkin apa bedanya mah Jaipongan ya karya Pak Gugum gitu, karya beliau mengemas dari beberapa genre di Jawa Barat, jadilah satu kemasan yaitu Jaipongan. Yang paling kuat dalam musik tersebut adalah tepak pola kendang, karena kebetulan Pak Gugum langsung mendirect Bapak Haji Suwanda almarhum untuk terlibat di dalam proses album tersebut juga. Nah, dari situlah merintis berkembangnya. Mungkin pada waktu itu medianya mungkin hanya kaset itu disebar tanpa komersil, mungkin disebar, barulah booming dunia Jaipong, disebutlah tari Jaipong, Jaipongan atau gitu sih. Tari mungkin di tari klasik, di tari Sunda banyak sekali. Ada tari Kerses. Tari Kerses ini biasanya ini salah satu contohnya, disajikan untuk kayak tadi kedemangan, jadi para pejabat tertinggi di persembahan itu tari Kerses. Tari Kerses itu nyeritain tari wayang, tari gaul dan apa. Jadi yang lebih serius gitu, yang lebih jadi bentuk tariannya juga lebih sopan terhadap, karena yang disajikannya oleh audiensnya para pejabat. Nah, kalau tari Jaipongan itu berasal dari, karena tadinya ketuk tilu itu hidup di masyarakat.
makanya lirik-liriknya menyesuaikan, musikalnya menyesuaikan dengan masyarakat pada waktu itu. Yang membedakannya paling itu. Terus ada lagi di Cirebon, tari topeng Cirebon, ada tari panji, tari kelana, tari apa, atau tentang tari itu juga sama disajikannya terhadap pejabat tertinggi. Nah, yang paling jawaban sederhananya, kalau membedakan tari Jaipong dengan tari Sunda yang lainnya, mungkin bedanya di situ. Terlahirnya juga kalau tari-tari yang tadi audiensnya buat kebutuhan untuk para pejabat. Nah, ada hiburan masyarakat, disajikanlah ketuk tilu, dan sampai sekarang menjadi Jaipongan disajikannya untuk masyarakat juga. Tapi untuk era sekarang kita bisa menikmati bermacam-macam genre. Pejabat bisa menyajikan mengapresiasi Jaipongan atau ketuk tilu. Begitupun masyarakat juga sekarang bisa mengapresiasi tari-tari yang lain. Mungkin pada waktu itu karena beda kalangan, karena beda apa gitu, jadi ada seolah-olah ada sekat gitu. Tapi kalau di era sekarang karena sudah ketemu poin-poinnya gini gitu, ya mungkin jadi lebih universal lah sekarang. Apalagi dengan keadaan media zaman sekarang, kita bisa apresiasi apa aja, itu aja. Untuk saat ini tari Jaipong masih, kalau menurut saya masih eksis. Melihat tentang banyaknya sanggar di Jawa Barat, ribuan, dari itu aja kita udah jelas bahwa Jaipongan masih eksis. Karena yang terdata sekarang mungkin dari beberapa daerah di Jawa Barat, dari Karawang aja berapa ratus sanggar tari, belum grup-grup keseniannya. Sanggar itu kan tempat mendidik gitu ya. Itu aja dari beberapa sanggar udah berapa ratus. Mungkin dari kalau dikalkulasikan dari Jawa Barat ribuan gitu kan. Dari situ aja, berarti masih lestari. Menurut saya masih pada tahu aja sih, tahu sih ya, masyarakat. Ketika kita ngomongin Jaipongan, kok pasti terhadap goyangan, pasti terhadap gerakan. Namun juga sih yang pernah saya tulis dalam lirik goyang Karawang. Kalau dari sudut pandang saya bahwa goyang Karawang, kadang soal gini, dari mana? Dari Karawang. Wah, goyang Karawang nih pasti. Tapi kan saya juga nggak tahu goyang Karawang itu apa. Oh, Jaipongan. Nah, apakah goyang Karawang itu hanya Jaipongan? Saya menilainya, saya pribadi, gerak di situ, goyang di situ. Karawang kalau tidak bergoyang, kalau tidak dibangun struktur yang baik ya, dengan tatanan pemerintahan yang baik, ya di situ goyangnya. Kalau tidak gitu ya terlindas oleh negara atau daerah yang lain. Jakarta udah punya ini gitu. Dan juga bisa diambil dari situ. Ada juga dari pergerakan goyang Karawang, dari perjuangan. Kalau Indonesia tidak digoyangkan di Karawang, maka belum tentu 17 Agustus bisa. Kalau saya ke sana melihat. Tapi saya juga itu bukan menurut tulisan, nggak ada. Itu mah hanya sudut pandang pribadi itu aja. Pak Gugum sendiri sebelumnya bukan dari itu kan Jaipongan itu diambil dari tarian Portugal salah satunya, dan itu ditarikan oleh laki mengadopsi tariannya dari silat, tapi musiknya bukan musik silat, yang musik Jaipongan, tarian silat. Jadi banyak di tari di Jaipongan, ada yang cewek tunggal, ada yang kelompok ada, terus yang cowok tunggal ada, yang cowok kelompok juga ada, bahkan ada juga yang tari berpasangan. Dalam musik Jaipongan tergantung lagu-lagunya, ada juga yang lain, tidak hanya cewek, cowok juga. Untuk zaman sekarang mungkin buat pertunjukan zaman sekarang, tapi bisa jadi tentu. Apalagi dulu zaman penjajahan, zaman kita harus nyerang. Nah,
serangan dari seniman kita itu, kalau yang lain oke, kita hitungnya dengan senjata, tapi peran seniman dia punya strategi. Misalkan Ronggeng punya strategi, kenapa dia mempercantik diri, gimana orang sangka tertarik, POC sangka tertarik. Nah di situ awal mulanya sawer kayak gitu kan, dari kayak lagu. Nah dari situ POC yang nyawer, terus orang-orangnya di, nah kebetulan juga hotel di sana lah. Jawan Pak Panate gitu, bukan hanya Iya Pak. sekedar pertunjukan gitu, mungkin ada dari dia cara berjuangnya seperti itu. Ketika udah hartanya diambil gitu, belikan senjata kepada oknum yang menjual buat kebutuhan perang atau buat dapur umum, buat apa maaf dalam petik. Apalagi kalau kan orang luar kebiasaannya nonton pertunjukan itu ada yang suka ini. Nah dari situ awal ada ulah peler, bisa dibasmi, bisa ada apa cerita apa. Karena banyak cerita-cerita dari orang tua nenek moyangnya pahlawan, tapi bukan melawannya bukan dari senjata, jadi cuma praktik berkesenian pakai untuk melawan senjata. Itu salah satunya. Mungkin di daerah lain masih banyak lagi peran-peran, karena beda-beda daerah. Di Ciamis ada juga ronggeng gunung ya. Mungkin juga sama, mungkin juga tidak. Kalau untuk di masyarakat umum juga banyak juga yang tertarik, banyak juga yang tidak. Mungkin dari dulu kecap istilah itu. Kita kepada ronggeng juga ada yang suka, ada yang tidak. Kita aja di zaman sekarang melihat penari jaipong itu mungkin yang dikedepankan sisi negatif karena erotis, karena apa? Kenapa tarian itu erotis? Karena ya tadi kepentingannya mungkin kan buat daya tarik, biar nyawer gitu ya, biar apa. Nah, kalau melihat perkembangan sekarang ya mungkin ada juga yang bilang malu belajar tari dari ya karena terlindas disinilah perang budaya gitu. Ya ada yang banyak yang suka K-pop, yang suka modern dance, tapi banyak juga yang suka. Kalau menurut saya untuk saat ini balance. Jadi gini aja lah, pernah angklung pernah diklaim oleh negara lain. Baru kita yang bukan pemain angklung juga, bukan pelestari angklung juga marah nggak? Iya benar. Nah begitu pun. Jadi benar kata Bang Haji, kalau sudah tiada baru kerasa gitu. Wah nggak bisa nih gini ini punya gua gitu kan, baru gitu. Ya mungkin itu juga ada gitu. Salah satunya yang cocok. Ada juga yang malu, ada juga yang apa sih menanya. Nah paling cara kreator seniman sekarang aja yang bisa mengemasnya tari jaipong ini mau dikemanain, arahnya mau dikemana. Tadi cerita jaipongan itu zaman waktu itu loh. Nah zaman sekarang ke depannya mau gimana? Karena kan zaman saya dengan zaman belakang beda gitu. Tergantung. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah terdapat kolaborasi antara tari jaipong dengan bentuk seni lainnya seperti kayak teater atau seni musik modern? Kalau untuk modern untuk saat ini banyak juga sih. Liga kemana Liga? Masih krepang bisa saja untuk saat ini. Contohnya jangan tari jaipong. Ada sih beberapa dosen di ISBI, ada satu dosen di ISBI yang memadukan si musik EDM terus menggunakan instrumen gamelan MIDI bisa disatukan menjadi karyanya gitu. Dan sekarang juga banyak juga bukan hanya jaipong, banyak contohnya World Genius gitu kan, dia juga ngambil sisi musikal tradisinya gitu. Dan sekarang banyak kolaborasi banyak, dan jaipongan juga bisa. Misalkan jaipongan sama breakbeat ya emang speed gitu,
emang terinspirasi juga dari sana. Apalagi di Karawang ada kesenian jaipongannya sekarang namanya tuh Bajidora. Kendangnya tuh si midnya tuh sangat dominan. Sangat itu juga diambil dari pesertanya. Bah, kenapa mengambil sound kendangnya seperti ini? Oh, Mbah terinspirasi dari musik dugem yang stong takan tong itunya yang diambil. Frekuensi di sana itu gak tahu kenapa menarik kita untuk joget gitu, untuk ya have fun, untuk apa gitu. Ternyata juga terinspirasi dari itu gitu. Kalau ditanya ke narasumbernya lah unik gitu. Mungkin dari kacamata umum lebih fresh, lebih ya ada erotis, ada gerakan itunya mungkin. Naik motor? Mohon atau kanu motor? Berarti lebih kepada gerakannya ya Pak? Gerakannya, musiknya kan yang tadi juga sama. Untuk zaman dahulu Jaipongan musiknya hanya seperti biasa, seperti musik keliningan, musik klasik. Tapi pada waktu itu juga banyak gebrakan-gebrakan dari Pak Asep Sapaat itu dibikin lah gitu. Jadi strukturnya kayak musik barat gitu. Ada intro, ada verse 1, verse 2 yang disebut bukaan, ada chorus dan ada outro dan sebagainya, ending. Mungkin bikin strukturnya dijadiin gitu sih. Yang bikin unik ya dari segi musiknya, dari tariannya juga. Udah.